Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang di dalamnya penuh dengan kemuliaan, penuh dengan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan menginjak bulan suci Ramadan. Sudah saatnya kita mempersiapkan diri untuk berjumpa dan bertemu dengan bulan tersebut. Maka untuk memuliakan dan memotivasi kita untuk melaksanakan bulan suci Ramadan yang penuh dengan ampunan, yang penuh dengan pendidikan di dalamnya, maka kita harus mempersiapkan diri khususnya berkaitan dengan ilmu tentang bulan suci Ramadan. Tentu semua orang telah mengetahui keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan. Akan tetapi pada kesempatan ini kita kembali membahas masalah keutamaan bulan suci Ramadan sebagai ilmu dan memotivasi kita untuk betul-betul di dalam bulan suci Ramadan ini kita beribadah dan beramal soleh sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka keutamaan yang pertama yang harus diketahui oleh seorang muslim dan muslimah daripada bulan suci Ramadan adalah bahwa Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berpuasa. Maka pada bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di dalamnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan suci Ramadan itu, hendaklah ia berpuasa. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keutamaan bulan suci Ramadan yang pertama adalah diturunkannya Al-Quran. Maka hendaklah kita sebagai umat Islam yang meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang mulia, maka lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini kita harus memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, sehingga kita termasuk dari golongan orang-orang yang ketika kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan syafaat daripada Al-Quran itu sendiri. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang kedua daripada bulan suci Ramadan adalah setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar ketika Ramadan itu tiba. Ini sebagai motivasi untuk kaum muslimin supaya lebih bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam beribadah dan mengisi bulan suci Ramadan dengan amal ibadah kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada kita, di antaranya adalah di dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Nabi SAW mengatakan, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suddifat asyayatin." Apabila Ramadan itu telah tiba, pintu-pintu surga akan dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pintu-pintu neraka akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qadhi bin Iyad rahimahullahu taala mengatakan, hadis di atas dapat bermakna terbukanya pintu-pintu surga dan tertutupnya pintu-pintu jahanam, dan terbelenggunya syaitan-syaitan sebagai tanda masuknya bulan suci Ramadan dan memuliakan bulan tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan berikutnya daripada bulan suci Ramadan adalah di dalam bulan suci Ramadan terdapat salah satu malam yang di dalamnya penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan suci Ramadan terdapat suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Pada malam ini terjadi di akhir daripada 10 hari bulan suci Ramadan, dan di saat itulah Al-Qur'anul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahrin." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh dengan kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kalian apa itu malam yang penuh dengan kemuliaan? Yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud malam yang diberkahi di sini adalah malam Lailatul Qadar, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin." Sesungguhnya kami yang telah menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang akan memberi peringatan. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, Tafsir At-Tabari, menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan malam yang diberkahi dalam ayat yang ketiga Quran surat Ad-Dukhan adalah malam Lailatul Qadar. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah di dalam bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa hamba-hambanya, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bazzar dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nari fi syahri Ramadan, wa inna li kulli muslimin da'watun wa inna li kulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan beberapa orang daripada api neraka pada setiap hari di bulan suci Ramadan. Dan setiap muslim apabila ia memanjatkan doa, maka pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, dan Al-Imam At-Tirmizi menyebutkan bahwasanya hadis ini hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, "Salasatun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira wal imamul adilu wa da'watul madlumi." 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang pertama adalah orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Orang yang kedua adalah pemimpin yang adil, dan yang ketiga adalah doanya orang-orang yang dizolimi. Kaum muslimin
dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam menjelaskan hadis yang mulia ini bahwa disunahkan bagi orang-orang yang berpuasa untuk berdoa dari awal ia berpuasa hingga akhir, karena ia dinamakan orang-orang yang berpuasa itu. Juga Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan disunahkan bagi orang-orang yang berpuasa ketika ia dalam keadaan berpuasa hendaklah berdoa demi keperluan dunia dan akhiratnya, juga pada perkara-perkara yang ia sukai, serta jangan lupa untuk mendoakan kaum muslimin yang lainnya. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa keutamaan yang menjadi pegangan bagi kita untuk mengarungi Ramadan pada tahun ini. Semoga kita bisa mengamalkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kemampuan untuk beramal soleh dan bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan amalan soleh dan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.